Dynamite from BTS. I hope you guys today well and meledak-meledak gitu ya menjalani hari ini seperti Dynamite. Enjoy. Berapa kata tuh? Mau diulang nggak? Mau dihitung? Jangan. Halo Smartizen semua yang kiranya jam segini lagi pada ngapain sih ya? Jam 9:30 lagi pada siap-siap tidur dulu ya. Iya bener banget. Iya. Ya, habis beraktivitas sehari-hari mau melepas kita sapa lelahnya. yang lagi pada mungkin ada yang lagi pada makan di Mangdul ya. Iya bener. Ada yang lagi ngerjain tugas di bawah teras visip tuh. Iya bener banget. Semangat. Semoga tugas ataupun kalau misalkan emang lagi skripsian semoga cepet kelar ya. Amin. Dan skripsinya. Amin. Yuk bisa yuk. Amin. Ingatlah, ingat skripsimu. Sebenarnya gue nyindereng di sebelah sih Smartizen. Semangat. Saya juga harus semangat ya. Ini orang-orang yang sekarang mau tidur ya enak banget ya. Lo tidur gue siaran, bacot aja. Kata orang suruh siapa kan bacot. Ini balikin lagi. Malam itu kita mau membahas sesuatu yang sekiranya membuat kita pantang menyerah ya. Jangan menyerah. Pantang semangat akhirnya. Kok bodoh sih? Balik. Bodoh. Jangan menyerah. Tapi slogan Arkan dalam hidup ini apa kan? Pantang semangat harus menyerah. Jangan dong. Tidak memotivasi diri sekali ya. Enggak, gua nggak bisa. Self love enggak, motivasi diri juga enggak. Hidup ini untuk apa, Saudara Arkan? Enggak self mom, kalau gua mom love. Mom love. Oh, iya. Cintanya mama. Aduh ya Allah. Gila. Anak mama nih. Ucuk. Entak ngeting. Anak tenyom. Anak tenyom. Tapi sebelum nanti kita berdua bahas kenapa? Soal menyerah ya. Kita biasa lah nanti mau ada gosip-gosipan gitu ya. Oh iya, gosip tipis gitu kan. Gopis. Sekiranya mau ada gosip apa sih nanti, Cak? Dari siapa sih gitu kan? Iya. Nah, kalau penasaran nih Smartizen, jangan digeser. Gesrek banget nih otak gue. Jangan digeser, Cak. Maaf. Ini lidah gue yang geser kayaknya ya. Lagi sariawan kali. Iya, pokoknya jangan digeser frekuensi. Masih 1-0 Bilang Tirta. Asal kader, Jake. Begitu indah daripada nih Smartizen. Kayak malam ini mungkinnya akan semakin begitu indah kalau misalkan kita isi dengan gosip tipis. Setipis dompet Arkan. Iya. Iya. Tipis silet. Wow. Tajam gak sih? Enak banget tuh. Oh, iya. Lagi makan. Iya, makan usus Smartizen mantep kamu. Mantep loh. Seret tapi ya. Parah. Enak banget kalau misalkan ada es gitu ya. Malam-malam ya, even malam-malam ya. Kan gak sedingin tadi malam ya. Mic gua kenapa sih? Jatuh-jatuhan mulu, gak senang gua ngomong lo. Apa namanya? Karena gak sedingin semalam. Jadi kayaknya enak nih kalau misalkan malam ini juga minum-minum es ya kan. Boleh. Es ini, es jahe kali ya? Bisa. Boleh lah Smartizen kalau ada yang punya rezeki lebih. Tadi tuh apa? Gue tuh udah secara halus gitu loh touching ke Smartizen ya biar kayak nggak kesannya minta-minta gitu. Oh, gue minta aja langsung lah ya. Iya sih, gue tuh kayak, iya enak deh ya kayaknya kalau misalkan malam ini minum apa gitu. Ini ya gue kan suka ngode. Ya buat Smartizen. Wow. Lu kan cewek banget berarti kan? Bener. Dengan ngode ke laki biasanya gitu berarti ke pacar lu ya? Iya kayaknya ya. Kalau gimana sayang? Kalau gue langsung aja gitu, langsung aja mau ini dong gitu aja nggak bisa gimana. Smartizen kalau ada yang mau ngirim langsung aja bisa ke kita ya. Apapun itu diterima kecuali lu mengirim santet nggak? Ya enggak lah gila ya kali. Belum ada pawangnya nih gimana nih? Ada pawangnya di belakang. Oh iya bener. Bang Egar. Tenang ada pawangnya, tenang. Ya balik lagi ya Smartizen nih udah jam 21:44 menit. Yes. Kita mau gosip tipis-tipis dulu nih Smartizen ya. Gosip pertama dari mana sih Ica? Dari tadi nggak sih? Ai. Udah basi. Sorry banget gitu. Oke, gosip yang pertama itu datang dari suami istri yang melakukan penipuan melalui modus penjualan catering. Astagfirullahalazim. Iya jadi ya, gue mau berkata kasar, ada Arkan nyebut. Kenapa? Wah,
Oh, gua kira lu nya Wah. Kepanasan. iya. Aneh gitu, gua kira aneh. Kepanasan. Jadi gimana nih? Jadi Gosipnya? nih ada seseorang yang memesan catering ini dan udah bayar tuh. Ah. Nah tapi pesanannya nggak sampai-sampai di hari H. Lalu Nah si orang cateringnya itu berdalih kena kecelakaan. Dan barang yang sampai pada pelanggan gak lebih dari 10%. Wow. Gak ada nyampe 10%-nya. berarti cuma piringnya aja berarti atau Nasi berapa butir doang kayaknya. ya Allah. Nasi sama sambal doang ya. Gak sekali. Biar ada rasanya dikit lah. Piringnya doang. Ini makan apa piringnya doang? Mending aja ada nasinya berapa butir doang juga. Siapa tuh emang yang mesennya juga itu, Cak. Nasi Yang mesennya steak doang. Apa? bukan orang lagi debus. Jadi makan piring-piring Piring gitu. bening. Ih, kan gak ada yang tahu juga. Iya benar. Kita coba lihat tanggapan-tanggapan dari netizen nih. Yang mulutnya racun banget nih. Ada dari Sokaps nih. Immanuel underscore Lim Tanu di Sastro. Apa katanya? Siapanya Dian Sastro nih? Sepupu. Oke. Udah gua konfirmasi kok. Oh, barusan ya. Iya. Langsung ada Lu siapanya, kiriman gua ya gitu bilang. kan. Iya bener. Harus lapor ke pihak Kenapa? Lanjut. ada yang sendawa. Harus lapor ke pihak kepolisian sih kalau gini. Gitu. Oh, nih ada lagi dari Vilaili underscore Nanda. Wah, ini punya villa nih di Bogor nih. Bener. Pila. Hobi banget sih pakai kupluk tuh. Seumur hidup sekali. Kalau begini udah lapor polisi aku tuh katanya. Aku tuh. Aku berarti bacanya kalau misalkan pakai huruf Vijaya pakai yang kh berarti. Aku tuh gitu. Bener juga sih. Aduh, ini kalau begini kadang-kadang bisa jadi apa ya? Apa? Agak merugikan yang punya sektor usaha yang sama gitu. Betul. Takutnya orang-orang tuh jadi Nggak percaya. khawatir. Iya. Benar. Tapi kok gue rasa kalau misalnya si pihak cateringnya sudah terpercaya dan sudah kayaknya wah ini udah melanglang buana lah gitu cateringnya gitu ya. Jadi mungkin percaya aja sih. Iya. Harus dilihat juga ya smart design-nya track record dari cateringnya gitu. Kalau misalnya nanti suatu saat lu membutuhkan catering untuk hajatan lah, untuk sunatan anak, sunatan suami misalkan. Ya boleh hubungin Arkan. Iya. Kirain lagi promosi. Si punya catering Kirain terus si lagi bisa promosi masak. tadi ya kan. Aduh, gitu deh Smartizen, jangan ngedi-ngedi deh ngerjain orang ya. Aduh. Nah, kalau ngomongin soal masak, ini orang juga suka masak tau. Siapa nih? Si Ria Ricis. Masak apa? Waktu itu sih masakin gua nasi goreng sih waktu pas PDKT waktu itu. Oh. Iya. Cuman Cuman- pernah di PDKT ini Maria Rich. Dia ngejar-ngejar gua lagi siaran dikirimin nasi goreng. Ria Picis kali. Pocis gitu. Picis sono ya. Royal. Enak tuh ada nasi goreng di situ kan. Kenapa nih Ria Ricis nih by the way? Karena kabarnya mendapat komentar kejam dari netizen katanya. Gitu. Jadi komen tersebut tuh langsung dibalas oleh Ricis sendiri. Dari mulai bentuk ketikan di kolom komen sampai konten TikTok untuk netizen tersebut. Jadi konten tersebut tuh menggambarkan apapun yang dikatakan netizen Ricis akan mencoba tidak peduli dengan komentar negatif katanya gitu. Ini ngomongin dari Ricis nih gimana ya? Gue sih santai sih ya kalau ngomongin Ricis. Gue takutnya si Ria Ricis ini kalau misalkan suatu saat ada yang ngebahas soal guanya gitu dia takutnya malah kayak udah lah please jangan bahas masa lalu lah gitu, takutnya kayak gitu. Jadi Iya. gue sendiri juga gak enak kalau bahas Ria Ricis. Mending lu ini aja gue jadi sedih gitu. Jadi ngeluarin air taji nih kan air mata gue. Asin dong. Wah iya. Coba jelat. Tahuan aja air taji harusnya. gitu. Gak bisa dong. Oh, nggak bisa. Ayo dong. Ca. Tapi emang ya maksudnya kalau Ria Ricis ini sampai detik ini masih ada ya nggak cuma Ria Ricis sih. Semua public figure pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang nggak like gitu kan. Aduh. Like. Aduh, Gitu itu juga kan. salah satu ya tuh ya. Iya. Ya namanya hidup ya kan. Jangan kan public figure orang kayak kita aja yang nggak jadi apa-apa banyak yang nggak suka ya kan. Ada aja gitu bukan banyak tapi kalau gue banyak sih pasti kayaknya. Iya, ya daripada bikin emosi ya baca komen netizen, kita lanjut aja nggak sih ke berita-berita selanjutnya gitu. Boleh. Ada apa tuh? Ini ada dari anaknya Kang Sule nih. Siapa tuh? Putri Delina yang katanya depresi karena ya sambungnya menjauhi dia, mengambil dan menyembunyikan harta almarhum ibundanya. Oh. Gitu. Apa? Oh, menuduh guys. Ini prompternya tidak terbaca jelas. Mohon maaf kayaknya. Ibu produser Capek, gimana nih? capek. Aroni.
Tiara minta dipecat katanya. Malah nyalain Tiara Kita ya. bulan ke pagi katanya nih. Oke, Komadai. Lanjut aja. Komadai. Maafin Iya, Arka. jadi gitu Smartizen ya, seperti kita tahu lah udah banyak berita seliweran ya kalau ayah Iya. kandungnya atau Mas Teddy ini katanya ngambil atau menyembunyikan harta almarhum Teh Teh Diana. Rina. Teh Diana mah lagi. si Aroni Iya, bukan. Lu gimana gimana sih? Terina Teh Lina. Telina. Iya. Gitu. Jadi isi caption dari salah satu akun Instagram gosip nih. Ya. Gimana cenah? Kalau yang gue lihat gitu, anjay. Wih. Putri Delina ini sempat terpuruk karena dituduh Teddy menyembunyikan harta peninggalan almarhumah Lina Jubaida. Padahal kata Sule ini, Teddy sendiri yang minta Putri Delina untuk mengamankan harta ibundanya. Dan yang paling kasihan adalah Gimana? adik gue Putri. Nah, ini kan dari dikutip dari si Instagram Febian. Iki, iya. Betul. Karena waktu itu sempat dituduh bahwa dia diberitain bilang gini, semua barang-barang yang ada di deposit bank dibawa Putri, katanya gitu. Tapi nih ini jadi ini ya kayak jadi rame ya. tuduh menuduh serang-serang Iya. gitu ya. Yang betul sebenarnya siapa sih nih? Iya, gitu-gitu bener-bener Iya. bener. Iya. Mamanya Sule kayaknya udah paling bener mah udah kayaknya di emak aja ya. soal isi emas Si di emak aja ya. hidupnya santai lah tanpa ada gosip apapun. Artis bukan soalnya kan. Kasihan, soalnya maksudnya kasihan juga almarhumah Iya, almarhumah juga gitu Iya, kan. jadi nggak tenang nggak sih kalau kayak gitu ya? Iya, mendingan udah pada diam-diam aja deh, jangan ribut-ribut, shut up gitu. And dance. Alah. Ya, Smartizen back again. Mirror nggak Oh, tuh? middle. Middle. Gimana sih lagu judul aja di middle? Nggak ada mirror tuh nggak ada. Hey, nggak ada. Pokoknya you guys back again with Ica dan juga Arkan di Night Night Show sampai Yes. 12 malam nanti. Kok Arkan sih? Ariel. Oh, Ariel. Hai. Kemana aja? Yuk, nyanyikan Dan Bang buka Ariel. dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Aduh, dia nggak denger lagi. Biar kulihat Apa sengaja pura-pura nggak denger ya? Pura-pura lupa. Iya Mahen. Mahen. Apa sih? Ini kenapa jadi ada cengkok-cengkoknya ya? Apa? Ariel. Arielnya latihannya sama Roma Irama waktu itu soalnya. Beda aliran Ariel ini. Nah, soalnya kita mau ngomongin mantan Ariel. Oh, Luna Maya. Kali. Bunda Luna. Bunda nggak tuh? Nah, gosip selanjutnya nih Smartizen datang dari Mbak Luna Maya. Aka Mbak Bulan. Yes. Yang kabarnya minta maaf karena sempat diduga menjadikan isu mental health sebagai bahan bercandaan. Oh, ini Tuh. pernah nih kita ceritain ya Smartizen. Jadi Mbak Bulan ini minta maaf karena klarifikasi bahwasannya dia tuh sama sekali nggak bermaksud buat menyinggung gitu buat kan. orang-orang yang mungkin kena mental health gitu ya. Ya kita emang kadang kalau ngomong tuh suka nggak sadar gitu ya, kali ya, gitu. Dia juga mungkin merasa kayak gitu, jadinya nggak ada maksud untuk Iya, sebetulnya nggak ada siapapun. betul. Dan Gitu. kalau gue sendiri ya ngomongin soal mental health ini di Indonesia tuh gue rasa sekarang orang-orang tuh gampang banget mengklaim kalau dirinya tuh kena mental health gitu ya nggak sih? Benar. Dikit-dikit gue kayaknya kena ini nih. Mental health deh. Iya nih gitu. Apa sih penyakit mental health tuh gue lupa deh. Kamera kayaknya ke lu dong nih kayaknya. Lu maunya apa sih? Emang iya. Oh iya. Tolong Sorry dong. banget, YouTube. Hey. Sorry banget YouTube. Hey. Nah, ada bener lagi nih. Banyak banget orang-orang Indonesia yang sering mengklaim dirinya kalau dirinya tuh kena penyakit mental health gitu ya. Kayak contohnya apa sih? Kok gua lupa ya. Ini bipolar. Bipolar yang paling sering gitu ya. Bipolar lah, terus juga apalagi sih sebutin kok gua lupa ya. Yang kayak gimana? Yuk, yang kayak Yang bentar. depresi. Ada depresi itu apa sih namanya? OSD kok? OCD. OCD. Apa OCD tuh? Apa? Apa? Kok gue inget disordernya doang. Disorder kan ya? Iya Bukan disorder depresi, kan disorder. emang penyakit. Iya. Disorder itu artinya kecenderungan, nih kan? OCD. Paling banyak itu sih. Iya.
bipolar apalagi soalnya mungkin ini sih kalau misalkan kita balik lagi kayak ngelihat banyak public figure yang juga ngasih tahu kalau misalkan dirinya punya mental health gitu kan. Nah, dia tuh juga biasanya menceritakan ciri-ciri dia tuh selalu ngerasanya gimana, apa yang dia rasain, apa yang dia lakuin. Terus jadi ke kita itu kayak ih, gue juga. Jangan-jangan gue juga kena mental health deh. Gue juga kena disorder ini deh. Padahal dia gitu tuh loh. belum nyoba ke psikiater kan yang ahlinya gitu loh. Tapi sudah coba-coba mengklaim dirinya sendiri. Ya apa-apaan sih lo? Jangan sampai ini ya Apa? ngeklaim diri sendiri, karena kalau misalkan yang kayak gitu sih mesti dicek ke psikiater atau psikolog ya. Gitu. Jangan sampai self claim. Jangan sampai self claim kayak Bener. gitu. Ya smart design ya harus lebih pintar dan lebih bijak lagi. Benar, kalau misalkan kamu merasa ada yang aneh di diri kamu, ada yang enggak wajar gitu kan, ya udah segeralah ke psikiater, ahlinya. Tuh. Gitu. Lanjut lagi ke informasi selanjutnya nih Smartizen Kopi. Ada apa ini, Ca? Wih, manis banget ya kan. Suara Arkan nih datang dari Gus Miftah yang kabarnya menyuarakan lomba berceramah di Bigo Live. Karena katanya Gus Miftah ini bakalan jadi juri di ajang lomba ceramah tersebut. Oh. Gitu. Nah, ini bisa nih buat smart design di luar sana yang di masa pandemi ini mungkin sedang gabut ya, nggak ngapa-ngapain. Mungkin bisa selama lu gabut nih lu bikin materi buat ceramah-ceramah gitu ya. Bener. Apalagi ini kan bentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan ya. Masya Allah. Bulan suci Ramadan, wow. Nanti juga kemungkinan besar nanti Arkannya diganti namanya. Jadi apa nih? Ganis. Lebih ini ya, lebih Arabik gitu ya. Lebih Ramadan ya. Kalau Ganis tuh memang kan nama karena kan punya 3 karakter ya, Kamal, Arkan dan Ganis ini gitu ya. Gitu. Kalau si Kamal Bangor. Oh Bangor. Ih Bandung banget ya. Iya. Gelai. Alah. Kalau si Kamal begitu orangnya. Nah kalau si Arkan nih ya kayak gini aja gitu sekarang lagi ngomong aja gitu ya, biasa aja lah gitu. Soleh enggak, Bangor enggak gitu ya, setengah-setengah. Kalau si Ganis ya, ini 50-50. dia orangnya emang wah Masya Allah gitu. parah. Si Ganis ini adalah sisi Kamal Arkan Ganis yang emang terbukti kalau dia adalah lulusan pondok gitu ya. Cah, Disebut. nggak enak malu mas netizen. Jangan gitu kan, itu Kamu mah kebaikan. Terus bangga. pondoknya yang malu sama gua. Ayo bener. Malu. Dia kalau bangga lulusannya kayak pondoknya gua. malu. Iya, malu kasihan. Tapi balik lagi nih ya ke Gus Miftah yang bakalan jadi juri di ajang lomba berceramah yang pakai platformnya Bigo Live. Bigo Live. Terus selama ini Bigo Live tuh apa ya, image-nya atau kecenderungannya tuh kayak orang nganggapnya kalau Bigo Live tuh orang-orang yang gabut banget iya gitu kan. Karena temen gua sendiri apa ya ngelihat gitu teman gua dia jadi bukan pemain, apa sih sebutannya gua nggak tahu ya, yang apa host ya, Host di Bigo. Jadi host jadi host di Bigo gitu. Ya dia juga cerita sedikit cerita sama gua tentang si Bigo ini gitu, dan penghasilannya juga menggiurkan loh ternyata. Dia tuh waktu itu bisa nyampe 1 bulannya tuh ya segitulah, pokoknya gede lah gitulah, hampir sama UMR-nya London lah. Edan. Enggak sih, gue bohong. Lu tahu juga. Gue tahu lo bohong sih. Ya gitu gue lah. nanggepin aja. Edan gitu. Kan akhirnya gue nanya dong di Bigo gimana sih kata dia. Di Bigo tuh cuma orang gabut yang cuma buang-buang duit aja nontonin orang nih gitu. Wow. Gue bilang. Nah kalau ini gue rasa gabutnya bermanfaat nih. Iya nih, harus dijadikan lebih bermanfaat ya. Iya. Dan ini mungkin ada beberapa netizen yang juga setuju gitu sama apa yang bakal dilakukan sama Gus Miftah. Ini kayak ada Rahmat Bushor ini bilang bagus juga loh ya. Coba dipikir kalau misalkan ceramah di masjid kan targetnya pasti untuk orang-orang yang minimal udah sedikit banyak mengerti agama. Nah kalau ceramah di Bigo atau di klub itu kan tepat sasaran banget. Brilian sih. Iya bener sih. Bisa sih. Tapi sorry Smart Design ya, nggak, maksud gue tadi nggak semua orang yang main Bigo itu adalah tidak bermanfaat. Yes. Gitu ya. Gue yakin ada yang bermanfaatnya juga. Gitu. Gue yakin banyak banget yang bermanfaat juga. Tapi kalau yang nggak bermanfaat ya mending nggak usah lu tonton juga gitu ya. Benar. Betul. Nah, ini gosip selanjutnya datang dari sahabatnya Luna Maya.
Iya benar. Ini sahabatan nih. Iya nggak sih? Gue asal aja ngomongnya. Ya udah anggap aja semua sahabatan, Iya. temenan lah. Dari Ayu Ting Ting Apa? yang kabarnya ini terpojok saat Nagita Slavina lewat di altar pernikahan Atta dan Aurel. Kenapa? Kenapa bisa nyempil di pojokan? Pasti karena salting? Nggak tahu ya gue. Karena kenapa nih gue nggak tahu nih. Apa mungkin karena dulu sempat digosipkan dengan Raffi Ahmad kan? Oh iya juga lagi. Jadi Ya. yaudah deh di mojok aja deh, melipir aja deh. Iya, Maloe. iya, jadi bersih kayak upil gak sih di gitu. Pel lagi Ya biasanya kita nempelin upil ke pojok-pojokan mana, pojok-pojok dinding gitu Tuh ya kan kan. alah. Ada di sini bilang nih dinding. Eti Riri katanya cicak-cicak di dinding. Nggak dilanjutin aja Mbak Eti nyanyinya ya kan. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Apaan sih lo? Black. Ini lagi nih ya. Dari siapa nih? Lova 11 kelihatan kan mana orang yang merasa bersalah. Hahaha. Ih kamu ih. Ini bukan merasa bersalah kali. Ya, Kamu mungkin- jangan suka asal ya. Iya, mungkin lagi mau ngambil makanan atau jajanan yang emang lagi di pojokan kan? Siapa tahu Nah. sup ada di pojok gitu Oh, kan. sup tuh biasanya iya bener ya. Jadi Jadi primadona ya. primadona tuh mau di Nikahan nikahan ya. ya. Siapa tahu sup ada di pojokan, nempel tembok. Bener, ya kan? bener, Dia lagi bener, ngambil bener. itu gitu. Ini kadang suka netizen kadang suka berlebihan nih ngeliat hal kayak gitu. Padahal santai aja lah, Iya. ya kan. Tapi kalau berita yang selanjutnya kita nggak boleh santai nih Smart Oh Season. iya. Ya. Jadi beberapa waktu kemarin Betul. banget ya, kemarin banget ini beberapa wilayah di NTT ini lagi ada bencana nih Smartizen, banjir ya. Bener, banjirnya gede Banjirnya banget. bandang Cak, banget sih. Sumpah gue liat Sampai ini apa? yang roboh apa namanya jembatan. Iya. Cuy, lu parah. Parah. banyak yang roboh, banyak menewaskan korban jiwa juga gitu kan. Dan tadi juga gue barusan banget lihat di Instagram itu korban-korban lagi pada dievaluasi. Dan dari- Evakuasi dong. Evakuasi. Habis ujian kamu. Sorry. Dievakuasi dan gue paling gue miris itu gue ngeliat ada salah satu nenek-nenek yang lagi dievakuasi. Ya ampun, gue bilang nih, lu sedih banget ya. Semoga saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan kita ya kan, dan segera mendapatkan bantuan dari pihak terkait juga. Dan semoga tidak ada korban-korban lagi ya. Cukup kalaupun ada ya udah segitu aja gitu. Yes, benar banget, dan semoga yang udah ditinggalkan juga selalu diberi kesabaran dan juga Betul. ketabahan untuk menjalani hidup sebesok-besoknya. Terus Betul. yang sekarang juga mungkin emang lagi berat gitu kan. Ya udah benar banget kata Arkan ya, semoga segera dapat bantuan dari siapapun. Amin. Ya Smartizen back again. Wah ini kenapa vibes-nya pagi banget nih. Iya ya. Wow. Padahal udah jam 11 kurang padahal. Iya nih. Tapi kayak vibes-nya kayak pagi ya harus semangat. Iya. Emang kita harus tetap menyerah dan pantang buat semangat ya Smartizen semua. Kebalik ya Smartizen ya, harusnya Kebalik ya. memang orangnya sih udah ada motivasi sekali untuk dirinya, ya ampun. Apa yang harus dimotivasi dari hidup gue yang gini-gini aja gitu? Apa? Nggak ada. Karena hidup gue juga gini. Kenapa sih kamu lagi ada di fase menyerah, Arkan? Gue menyerah hidup. Bun, hidup Kasih backsound dong. seperti cacingan. Kemarin ada bakekok, ini cacingan. Gua nyari lagi deh. Hidup berjalan seperti baceprot nggak lucu. Apa ya? Apaan? Tuh Ba- kok tuh vocab dari mana Baceprot tuh baceprot? bahasa Sunda, artinya tuh apa ya? Bawel apa ya kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah sih gitu deh. Apa sih gua? Tuh kan? Kalau nggak salah berarti Benar. benar. Yeay, 100 buat kamu, 900 buat aku. Jadi Smartizen Banyak gue siapa? ya. Bayangan gue ya. Apanya? Hadiahnya. Kan lo yang bener Kok padahal. bener padahal. Cacingan. Sebel banget deh gue ngelawak sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Hahaha, kasihan banget sih, Cak. Kayak Gifar kan gitu kalau pagi-pagi ya. Hei, kamu jangan julid dong. Enggak, Gifar, enggak Sian. bercanda Waktu dia lagi ya. sendiri kan begitu kan deh. Kejuk sendiri, ketawa sendiri, ya Allah kasihan banget orang gila. Tapi gak apa-apa biar pantang menyerah ya. Harus tetap semangat. Semangat, pantang Kita menyerah. kan udah Jangan kebalik dapat ya. baru ya, udah dapat yang Yes. baru nih. Baik trainingan ya di Yoi. OJT di pagi hari ya. Karena kenapa sih lu jangan menyerah gitu Far ya? Kok jadi mohon Gifar ya? Smartizen,
kupingnya beraspi Farni ya. Siapa sih lu? Siapa sih lagi? Siapa sih lo? Siapa sih? Lu Gimana sih? Lu pernah gak sih ngerasa di titik lu sedang menyerah dalam kehidupan dan akhirnya lu bunuh diri? Jangan ya Smartizen ya. Kalaupun bunuh diri tiba-tiba dapat iya nih. Aduh, ngeri juga. Enggak ya juga ya disahut. Aduh. Ya Karena Allah. menyerah itu adalah sebuah perasaan untuk melepaskan segala sesuatu yang akan atau sedang diperjuangkan gitu. Ya. Betul. Lalu Ya gimana ya? Orang namanya hidup pasti ada di fase itu juga, fase Betul. menyerah juga gitu kan. Ya sebagai salah satu bentuk tindakan putus asa gitu kan. Gitu. Tapi tindakan putus asa yang satu itu harusnya sebenarnya dihindari gitu. Kenapa? Apalagi kalau misalkan udah menuju mau bunuh diri kayak yang lo bilang tadi. Asli. Yang ngerugiin diri lo sendiri sama keluarga lo. Gitu loh. Selain itu juga iya bukan merugikan sih. Lu nggak kasihan sama orang yang Iya, sayang itu, sama itu. lu gitu ya. Benar. Orang di luar sana tuh banyak banget tuh yang sayang sama lu ya, walaupun mereka cuma fake gitu ya. Mama. Tetap dijatuhin lagi. Hah, gimana? Makanya tetap menyerah, pandang semangat. Tetap semangat pantang menyerah dong. Mungkin kamu yang lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain skripsi, atau menjalani hidup yang sungguh pelik ini, Wow. gitu kan? Jangan menyerah. Semua pelik akan reda dengan peluk. Wah. Wow. Yuk, karena ada Firsa Besari di sini setelah ini. Halo, Bu Firsa. Halo, selamat malam. Selamat malam di Undirta. Jadi gimana sih sebenarnya apa sih yang harusnya kita tanam dalam diri kita atau camkan dalam diri kita kalau misalkan kita udah mau menyerah nih? Ya simpel banget sih ya kalau Apa nih? menurut saya. Dengan kalian mempunyai motivasi dalam arti seperti Ini lebih ke simple ya. ini. Mario Teguh. Mario Teguh kok Hey, jauh sih? Hey, Mario sama pemain film. Bukan Mario Teguh ya, Smartizen-nya bukan. Tapi serius nanya nih kan, Apa? apa sih sebenarnya yang harus kita ataupun Smartizen tanamkan dalam diri, dalam pikiran atau dicamkan nih kalau misalkan kita udah mau menyerah? Udah siap nyatet nih gue. Oh, yang pertama kalau menurut gua kita harus mengukir diri kita nih ya. Yang sekarang dengan yang sebelumnya gitu loh. Oh. Karena gue yakin banget kehidupan kita yang sekarang dibandingkan dengan yang dulu mungkin sudah lebih baik dibandingkan yang dulu gitu loh. Kayak gua dulu tuh kan gua tuh sangat pecundang gitu ya. Sebetulnya sampai hari ini juga masih gitu loh. Cuma gue merasa kalau sekarang sudah lebih better dibandingkan yang kemarin-kemarin lah gitu. Better than before lah ya. Yes. Ada improvement-nya dikit Betul. gitu. Walaupun Kan- dikit. Walaupun dikit, nggak banyak, nggak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. setidaknya Bener. itu menuju step awal gitu maksud gue. Yes. Untuk ke lu yang lebih baik lagi gitu. Setidaknya kan pernah berjuang Smartizen. Alah, asal diriku pernah berjuang. Kok jadi ada ini ya? Jadi ada logat. Iya makanya dari logat tadi Indianya gitu ya? dari tadi mulai itu lo kenapa abis nonton apa atau abis jalan sama siapa? Abis ketemu sama sepupu gua tadi banyak ngobrol lah. Orang India. Iya, sarukan. Jadi Oke. itulah. Pasti gua. Jadi emang gitu ya Smartizen. Jadi kalau misalkan di saat kamu udah mau menyerah, inget-inget lagi perjalanan hidup kamu sebelumnya. Ya siapa tahu emang udah pasti banyak yang udah improve gitu dari Asli. diri kamu. Lu tuh gak sih Pasti ada biasa perubahannya. jam-jam segini nih jam-jam orang lagi overthinking. Bener, Iya, bener banget, iya kan? bener. Wah gila, Bener. gua ngerasain Bener. banget tuh Cak. Ngerasain di mana di mana gua berada di titik menurut gue ya, berada di titik paling rendah gua dah waktu itu gitu. Sampai akhirnya gua memutuskan untuk pernah lo gua kepikiran buat bunuh diri gak sih? Innalillahi. Gua banget gak sih gitu kayak Iya. gua sampai mikir pernah kepikiran bunuh diri aja dulu, tapi gua sendiri akhirnya bisa mencairkan pikiran kayak gitu dengan otak gue sendiri kayak apaan sih nggak lu banget deh kayaknya gitu. Iya. Dan mungkin pikiran itu muncul ketika lo sadar setiap apapun yang terjadi di dalam hidup lo atau di hidup kita nih ya Smartizen itu pasti ada hikmahnya. Betul. Iya, jadi paling benar banget sih kalau misalkan lo lagi overthinking, yes. lo tuh berusaha untuk mencoba memahami hikmah dari setiap kejadian. Wah gimana Try nih? to see the good side in everything. Apa?
god, oh my godness, oh my god. Emang kelihatannya tuh klise ya. Gue Yes. ngomong kayak gini setiap orang tuh pasti nih udah semua juga kejadian ada hikmahnya. Benar. Ya, emang klise gitu ya terdengarnya, terus juga terdengar nggak nyata gitu. Tapi emang setiap kejadian ya pasti menyimpan hikmah yang luar biasa. Ya emang pasti hikmah itu nggak bakalan kita rasain sekarang, tapi Benar. nanti ketika di depan pasti oh ternyata kayak gini, atau mungkin coba dulu gue nggak kayak gitu, gue nggak akan bisa kayak sekarang ya. Nah. Gitu. Kalaupun seandainya lu belum bisa menemukan hikmahnya dalam dalam masalah lu gitu ya. Lu nanti gua kasih Instagram teman gue namanya Hikmah. Coba lu temuin aja, dengan siapa tahu lu bisa ngobrol sama dia, lu bisa menemukan hikmahnya dari situ. Iya juga sih. Karena kamu sudah menemukan hikmah. Pusing banget ya Allah. Selain itu gue rasa ini yang penting juga nih. Apa nih? Ingat orang-orang tersayang gitu. Seperti yang tadi kita sudah bilang juga ya, Cah, ya. Karena jujur setelah gue punya rasa overthinking yang tadi udah gue ceritain gitu, Cah, ya. Nah, gue jadi ke-trigger dengan salah satu teman gue yang, gue lagi di fase kayak gitu, teman gue cerita tentang masalah keluarga dia. Akhirnya dari situ gue merasa kalau ternyata ada orang yang lebih gawat juga masalahnya daripada gue. Kenapa gue cuman ya masalah gini aja gue nggak bisa gitu loh. Masa harus gue, orang lain aja kali yang ngelesain masalah gue. Ya nggak sih? Kok gue ngomong gitu sih? Apa sih gue tuh? Apa sih gue? bercanda. Gitu, karena Iya, bener. ya ini tadi ketika lu pengen nyerah atau apa, lu inget coba bayangin foto emak lu lagi bikin pisang goreng. Arkan banget. Seksi tuh. banget sih itu, sumpah kayak lu tuh udah fix nyokap tercantik sih itu udah Kalau lagi asli, bikinin asli. lo pisang goreng ya. Sama kalau lagi ngasih gua duit Oh, bener, bundahara kan, gimana juga nyokap bundahara langsung ya. bersayap tuh, sumpah. Gila, Langsung bersinar bersayap pokoknya ya. asli, udah kayak nabi di film-film. Waduh. Mukanya bersinar langsung ya. asli. Seperti apa? Enggak. Ngomong apa nih? Selain bersinar apa nih nyokap? Glowing ya. Glowing, wow. Shiny sembilan sedahsyat. Karena Sampai typo nih ngomong gue. Karena pakai produk Bunda Neng waktu itu. Oh iya benar, jadi Di shining, glowing. shimmering, splendid. Wow, ya. kan? Ya mungkin hari-hari kamu juga akan shining, shimmering, splendid sih, Smart Citizen. Kalau misalkan kamu udah nggak menyerah lagi dalam Betul. menjalani hidup. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kalau misalkan kamu menyerah, nggak apa-apa kamu ngerasa capek. Ya berhentilah sejenak, istirahatlah sejenak. Tapi Betul. jangan berhenti. Yang penting kamu tetap jalan walaupun itu terseok-seok gitu. Yang penting jangan menyerah ya. Tapi ya balik lagi sih nggak apa-apa menyerah. That's good. Sekali lagi nggak apa-apa menyerah. Toh Karena kita cuman manusia biasa. Firework dari Katy Perry belum naik, abang itu. Iya nih ada, abang belum naik nih ada. Musiknya kan sampai tune-nya. Jatuh mic-nya. Ini mic gue kayaknya sentimen deh sama gue. Dari tadi loh. Iya. Tiap gue pengen Kayaknya- ngomong aja pasti turun. Tuh Kayaknya kan. tuh dia udah capek, dia udah pengen nyerah ya. Jangan dong, Mike. Ini tuh Apanya? karena biasa nggak dipakai kalau sama siaran sendiri kayak sama Yusi kan sendirian. Bener. Jangan Jadi dipakai, dia ngambek kali. sedih, Iya, sedih. ngambek. Dah. Sedih sampai pengen menyerah, makanya dia sampai tung gitu ya, nekuk gitu. Jangan nyerah lah. Iya. Jangan nyerah, tetap Semangat. menyerah. Tetap menyerah. Tapi gimana ya, namanya manusia ya. Yes. Pasti ada di fase dimana dia selalu ingin menyerah gitu. Benar. Ada masanya gitu. Bahkan sampai ada yang ingin bunuh diri Bunuh saking diri. tidak kuatnya menahan cobaan hidup gitu ya. Dan ada datanya loh. Apa nih? Ternyata di antara tahun 2016 sampai Maret tahun 2018 ya, itu tercatat ada sekitar 250 anak usia sekolah itu bunuh diri, Cak. Demi apa? Demi Alek. Basi demi banget. Alek. Basi banget. Nggak mau, aku nggak Basi suka banget. gelap. Jadi mereka ini adalah generasi muda yang tingkat siswa sekolah dasar sampai ke sekolah menengah atas. Nah, jumlah anak yang melakukan bunuh diri ya, itu bisa dibilang tertinggi dalam 30 tahun terakhir ini. aduh. Kira-kira apa sih yang bisa bikin orang nih gampang buat nyerah dan bisa melakukan hal bunuh diri itu? Gue
kenapa ya? Kenapa ada orang sampai kayak gitu Iya. gitu loh. Mungkin nih. Ini beberapa alasan yang mungkin sampai sekarang kita bertanya-tanya gitu. Betul. Ini yang pertama, jauh dari Tuhan Yang Maha Esa. Wah. Nih gitu. Jadi orang tuh nggak boleh jauh sama Tuhan ya. Kalau dekat? Insya Allah nggak akan Wah. nyerah. Jadi gimana Ustazah Ica? Bahwasanya jikalau ya Allah takut banget. Jadi kalau misalkan Mama Ica, jadi Mama Ica. nggak ganti dong jadi Anissa. Oh, Kalau Anissa. Ica Oh iya. pecilan. Mama Anissa ya, Mama Iya. Anissa. Oh iya. Jadi kalau misalkan seseorang tuh udah nggak punya tempat bergantung, tempat mengadu gitu kan. Nah, ketika kalut gitu pasti bakalan mudah menyerah dan Betul. momen-momen di situ bakalan jatuh ke dalam Lubang buaya. Bisa jadi ya. Asal buayanya jangan yang biasa ngomong enggak kok aku cuma chat sama kamu doang. Lubang apa lanjutin dulu. Oh iya. Kamu lupa. Sampai lupa mau ngomong apa gara-gara buaya yang satu itu ya. Aduh. Iya. Ya itu jatuh ke apa ya, lubang atau lembah yang paling dalam gitu. Sampai berpikir yang macem-macem sampai ingin bundir Sampai ingin gitu bunuh diri kan. gitu ya? Iya. Ih. Gitu. Lu kenapa sih pikiran bunuh diri tuh? Apa lu nggak ini apa? Lu kurang ibadah lu berarti kalau gitu tuh. Lu banyak-banyak harus Banyak-banyak Istighfar, istighfar, banyak-banyak ya. bersyukur. Betul. Kalau lagi merasa cobaan hidup ini terlalu berat, coba di list lagi hari ini apa yang bisa banget bikin lo bersyukur Smartiza. iya benar, Iya itu sih. bisa jadi salah satu alasan masih Di- bersama. alasan masih bersama. Iya. Bukan. Alasan untuk tetap semangat menjalani hidup setiap harinya. Misal hari ini aku bersyukur banget nih karena masih bisa bangun pagi. Nah, Hari ini gue bersyukur banget nih agak telat berangkat karena ternyata abis itu hujan gede banget. Sih kalau enggak gue besekuyup. besok kuyup. Nah, hal-hal simpel kayak gitu yang sebenarnya perlu lu syukuri sampai akhirnya lu tidak perlu memikirkan hal-hal yang terlalu over ya sampai mengakhiri sampai Sampai mau mengakhiri hidup ini. itu maksud saya. Overthinking itu ya. Betul. Selain gue rasa selain jauh dengan Tuhan gitu ya, mungkin ada juga seperti kehilangan rasa tanggung jawab ya nggak sih? Jadi kayak gimana? Gue ya? yang nanggung, lo yang jawab. Nah, coba gimana? Caca, gimana? Kamu Kira-kira? yang jawab. Oh iya ya. Bodoh saya harusnya gak usah ngomong gitu. Gue harusnya gak usah ngomong gitu. Kamu gitu yang toh. jawab. Jadi lo ceritain maksud dari lenyapnya hilang atau hilangnya rasa tanggung jawab tuh gimana? Jadi kalau gue rasa ya, jadi orang yang bertanggung jawab nih pasti akan terus berkomitmen lah dalam menjalani hari-harinya gitu ya. Betul. Apapun medan perang yang dihadapi itu akan hadir dalam hidupnya gitu ya. Bener. Tapi ya gitulah, kalau orang udah hilang rasa tanggung jawab nih ya, itu gue rasa bakal mudah buat menghilangkan karena putus asa dengan hidupnya gitu. Aduh. Hasilnya dia nggak lagi peduli sama diri sendiri, dan akhirnya ya udah gitu, Bye aja. bye. Iya Itulah. bener sih. Mending gue ngilangin diri gue sendiri aja. Power Rangers kamu. Atau apa yang bisa menghilangkan? Pengen sedih ya gitu. Pengen sedih sih apaan. Tapi emang biasanya orang yang ngilangin rasa tanggung jawab ke dirinya ini emang ngerasa dia tuh nggak mampu untuk ngejalanin tugasnya padahal belum dicoba gitu ya. Kita juga jangan jadi judgmental kepada diri sendiri yang jatuhnya malah bikin kita jadi kayak pecundang, gitu, down, kita pecundang gitu. Ada waktunya lu untuk overconfidence gitu ya. Ada waktunya juga lu untuk overthinking ya nggak sih? dalam artian lu overconfidence kayak misalkan hal kayak gini mau gue bisa gitu lah, gampang lah. Gitu Ada waktunya hal kayak gitu lu harus bisa untuk ditanamkan gitu ya. Tapi di satu sisi lu juga harus ngerem juga tuh. Jangan terlalu overthinking juga, jangan terlalu overconfidence juga. Biasa aja, harus seimbang lah dalam hidup balance ini. ya. Balance, Kalau bro. kata Pamungkas balance. Balance. Pakai British. Yes. Terus selain itu lagi banyak sih kayak misalkan menganggap diri tuh nggak guna. Ya nggak sih? Iya. Aduh, padahal setiap orang yang ada di dunia ini pasti ada fungsinya, Pasti ada gunanya. pasti berguna, pasti bermanfaat. Betul. Ya nggak sih? Apapun itu, entah lu bermanfaat untuk keluarga lu dulu gitu minimal, atau ya mungkin paling jauhnya ya sama teman-teman lu gitu ya kan. Ya
Saat kita nih bisa menguasai diri kita ya, berdamai dengan diri sendiri. Nah, gue rasa dari situlah segala hal tuh yang nggak terduga tuh dapat terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau ada seorang contohnya nih kalau seseorang pengen masuk kuliah gitu ya, ujian masuk kuliah gitu, kena persaingan yang ketat tuh ya, dia bisa aja ciut dan mundur dari medan perangnya gitu. Belum berperang udah ciut. Nah, belum penetrasi udah ciut gitu. Maksudnya bener penetrasi juga. buat perang kan? Iya. Itu. Iya, harusnya kan kalau misalkan dia percaya diri dan pasti belajar, betul. pasti akan bisa melewati itu semua. Betul. Itulah. Simpel kalau kita semuanya harus saling apa sih? Golden race. Intinya ya selalu confidence juga sama diri sendiri kalau misalkan diri sendiri juga bisa, diri sendiri mampu dan juga berguna untuk siapapun, ya kan? Jangan ngerasa kayak lo belum juga nyoba, jangan sampai ngerasa kayak semua hal yang terjadi di hidup lo nggak akan ada jalan keluarnya, pasti ada. Wah, Ica gitu ini. Kan? Demen gue biasanya ada quotes nih dari udah gak punya habis kayaknya. Hah? Habis kayaknya quotesnya. Belum. Apa lagi? Sampai bingung ini. Takut salah aku. Iya, jangan lupa follow Instagram Dia Untirta yang Smart 3 Citizen di @diauntirta. YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe di 106 Dia Untirta. Kan. Jangan lupa kalau habis follow Dia Untirta, follow kita bertiga ya. Yes, bener. Arkan Ganis gitu ya. Ya. Apa? Kamu semua dong. Iya emang, gua kan maruk orangnya. Iya sih, bener juga sih. Alhamdulillah dia mengakui. Aduh. Tadi ya Smartizen kita tuh lagi cerita-cerita kalau misalkan waktu malam Sabtu kehujanan ya di sini. Kejebak hujan, guys. Gak bisa pulang sampai pagi tuh. Si produser kita aja sampai jam 10 ya. Dia sampai jam 10. Buset, makan siang. Jam berapa? 6:30 pagi. Kenapa nggak bangunin gua? Gak enak lah, kasihan lah, capek. Gue aja ngerasa badan ini capek. Wah. Gitu. Karena gue pas nyampe rumah aja tuh ya Allah gue tidur ruset dah. Langsung. Kagak kayak. Gue juga sama sih, nyampe rumah langsung tidur lagi, merasa menyerah sekali badan ini gitu. Wih, capek banget badan ini, udah menyerah untuk bangun gitu ya. Asli. Gila sih. Gila. Masih ngomongin soal menyerah, ini Smartizen juga ada yang udah ngirimin cerita-ceritanya tentang menyerahnya dia selama hidup gitu ya. Nih ada Nanu di Serang, katanya ada saatnya gue nggak punya pilihan lain selain diem dan terima aja. Tapi bukan berarti gue nyerah. Emang nggak bisa aja buat diperjuangin. Biasanya hal kayak gini tuh kayak apa contohnya ya? Contohnya lagi ini kayaknya biasa lagi ini kayak ada dua sejoli nih ya. Si Nanu dan si Ninu. Oh. Anggap aja pacarnya Ninu ya kan. Ninu. Ninu. Hey. Tenuni membendahara kita ya. Iya. Admin kita. Halo Tenuni, selamat istirahat. Aku tahu kamu sudah tidur kayak jam segini ya. Nggak akan dengerin kita juga ya. Iya, kayaknya si Nanu si Ninu ini adalah sepasang kekasih. Yes. Dimana si Nanu ini selama beberapa waktu udah selalu memperjuangkan hubungannya kayaknya. Cuman ada saat sampai akhirnya dia kayaknya udah gue capek deh. Ya udah diem aja lah gitu ya. Tapi ini bukan berarti gue nyerah, cuman kayak gak bisa aja buat diperjuangin, toh yang diperjuanginnya gak memperjuangkan gue juga. Iya. Wah, gila. Ica nih kalau soal percintaan ya, Smartizen kan nih itu udah paling kan hiperbola aja banget ya? Asli. Apalagi beberapa hari lalu liat instastorynya, gila ya, aduh, di ijo bro, gimana tuh di lumut, di ladang ganja. Asyik nggak tuh? Nino langsung benen datang ini. Ya ada Nano, ada lagi dari Nagi nih. Mirip tuh. Oh ini ada Nano, ada Nagi. Kenapa nih si Nagi yang ini kenapa? Ini debt collector nih. Nagi. Iya. Hutang ya. Katanya, bukan dong. Di batas kemampuan seseorang ada level pasrah melebihi ikhtiarnya. Dalam banget ini mah, ya Allah. Aduh Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz Gimana Pak Ustadz? Cabut lagi Pak Ustadz ya? Cabut lagi Pak Ustadz, Pak Ustadz Oman ya. Ya setidaknya kamu udah pernah berjuang ya. Betul. Pernah berikhtiar sebelum pasrah. Sampai akhirnya
Ya bunuh diri aja lah. Jangan dong. Atau mungkin sebenarnya bukan pasrah, lebih ke berserah kepada Tuhan. Ya udahlah, gue udah berjuang, gue udah berikhtiar, hasilnya gue balikin lagi ke Tuhan. Kalaupun misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi, ya udahlah ya. Gitu. Semua akan ya udahlah pada waktunya. Hah? Ini adalah dari Erina nih. Kenapa Erina? Kata dia di Serang nih. Kata dia di Serang apa sih? Kata dia di Serang. Erina di Serang maksud gue. Iya. Gue pernah di titik terendah dan mau pergi gitu aja dari semua hal. Jangan dong. Terus hadapi dan pantang untuk semangat. Kalian harus menyerah, Erina. Jangan dong. Masih ada nyokap, bokap, adik, kakak, keluarga gitu loh yang masih juga pasti membutuhkan lo. Betul. Tuh, jadi tetap menyerah. Tetap semangat maksudnya. Tetap semangat. Jangan menyerah. Setelah ada Erina, ada Nana di Serang nih, yang katanya aku pernah nyerah sama pasangan aku karena dikecewain terus. Menurutku menyerah nggak semuanya negatif kok. Kalau harus menyerah ya menyerah aja. Nah ini sama kayak Nugi tadi ya. Nagi. Kok Nagi? Nani, Nani semua disebut. Bapak Nanu. Iya. Sorry banget Om. Sebenarnya tadi emang si Om sih yang ngechat di WhatsApp. Gak enak kali ya. Gak enak udah jadi aja jadi Nana. Ganti aja deh namanya katanya. Ini satu keluarga nih, feeling gue satu kakak. Lu lihat ada cuma Nagi, Nana sama Nanu. Bener-bener. Bener sih kalau misalkan emang intinya ya kalau misalkan lo udah berjuang capek-capek tapi yang diperjuangin gak perjuangin balik ke lo ya udah nggak apa-apa. Oh ini ada dari Smartizen yang gue rasa keren nih. Apa? Dari Danang Darto. Bukan Danang doang. Oh Danang doang ya. Danang doang namanya. Kata dia nyerah berarti lo gak hargain proses hidup lo. Wah. Yoi banget nih Danang. Anjay Danang. Yoi banget. Keren. Ini nih salah satu orang, Danang nih kayaknya salah satu orang yang bisa dibilang anti dengan menyerah kali ya. Pantang untuk semangat nih orang nih. Pantang untuk menyerah. Pantang untuk menyerah maksud gue. Balik. Keren. Ini selama gue tadi kan banyak yang cerita tentang hidupnya dalam menyerah gitu ya. Danang doang yang begini nih. Mantap banget Danang. Hidupnya visioner banget. Maju terus pantang mundur. Dari Danang? Ada kedian. Soalnya apa dulu tadi? Soalnya belum beres tadi. Apa nomor nih? 1. Apa? Kenapa orang menyerah? Karena susah ya soalnya ya. Kok susah amat sih Cak ngasih susah ya soalnya ya. Ya udah lanjut aja lah ya. Ini ada dari dia yang cerita katanya nyerah nggak apa-apa kok. Kalau udah terlalu capek masa mau dilanjut terus. Mending cari sesuatu yang lebih baik. Dia kayaknya lebih ke pasangan deh ya. Iya. Kenapa kamu udah capek? Iya. Terus capek apa sih? Capek love sama trio Zivan nih. I'm so tired of song. Waktu sudah menunjukkan pukul 23:55 menit. Sudah waktunya kita berdua pamit undur diri. Yes benar banget Smartizen. Thank you banget Smartizen yang udah stay tune dari jam 9 tadi ya. Yes. Oh yang ngingetin juga sampai hari Jumat nanti kita on air Night Show dari jam 9. Karena sebelumnya ada program di Guruan Radio yang PPG itu ya. Yes. Tapi keseruan kita pastinya besok akan tetap lebih ada. seru. Tetap ada. Hai. Makanya stay tune terus sama kita ya. Maaf kalau misalkan kirain maaf dulu. Maaf dulu. Mohon maaf Smartizen kalau misalnya ada salah kata. Yes. Ica pamit nggak? Pamit dong, Ica pamit. Akan juga pamit. Bye. Bye. Selamat istirahat.